Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali teman-teman. Sejarah Tanjung Priok dan tempatnya para preman. Berikut kami akan memaparkan sejarah Tanjung Priok secara lengkap dan jagoan-jagoan tanpa tanding yang pernah menghuni Tanjung Priok. Simak Faktual News 77. Simak video kami hingga akhir, hingga tidak gagal paham. Tanjung Priok adalah kawasan ekonomi masyarakat sejak dulu. Tak saja menarik minat para pengusaha, tapi juga jadi tempat cari makannya para jagoan alias preman. Dari beberapa ragam suku bangsa, ada perseteruan-perseteruan dalam sejarah Tanjung Priok. Salah satunya yang terjadi antara Lagoang dari Bugis dan Haji Tira dari Banten. Semasa pemerintahan kolonial Belanda berkuasa, Pelabuhan Tanjung Priok telah diramalkan menjadi wilayah ekonomi penting di Batavia, Jakarta. Pelabuhan Tanjung Priok kala itu dipersiapkan untuk mengganti Pelabuhan Sunda Kelapa yang mulai mengalami pendangkalan. Belanda pun waktu itu pusing 7 keliling mencari solusi yang terbaik. Kapal-kapal uap tak mampu bersandar di sana, hingga mereka yang berlayar dari mancanegara harus bersandar jauh dari tepi pantai. Akibatnya, aktivitas bongkar muat kapal memakan banyak waktu, sebab harus menggunakan kapal kecil sebagai perantara menuju daratan. Bersamaan dengan itu, jumlah kapal-kapal besar yang bersandar mulai dari mengalami peningkatan. Semua itu berkat perjalanan dari negeri Belanda atau Eropa ke Hindia Belanda yang semakin singkat berkat terbukanya Tarusan Suez pada 1869. Alhasil, pembangunan pelabuhan Tanjung Priok diprioritaskan di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Johan Wilhelm 1875 hingga 1881. Pelabuhan Tanjung Priok dibangun pada 1877. Pelabuhan Batavia Lama atau Sunda Kelapa tidak mampu lagi menampung serta melayani kapal-kapal dengan yang makin lama makin banyak keluar masuk pelabuhan. Maka dibangunlah pelabuhan yang baru yang sekarang dikenal dengan nama Tanjung Priok atau Tanjung Priok. Di pelabuhan yang baru dibangun pula gedung-gedung baru tempat penyimpanan barang-barang yang akan dikirim dan diangkat ke luar negeri. Meski begitu, pada awalnya pembangunan pelabuhan Tanjung Priok ditentang habis-habisan oleh kalangan pebisnis Batavia. Kebanyakan pebisnis dari pusat di Kali Besar dan Pasar Ikan itu menganggap jarak menuju pelabuhan yang baru cukup jauh. Karenanya banyak pebisnis meramalkan jarak yang jauh hampir 9 kilo dari Sunda Kelapa dapat menjadi penyebab usaha mereka mengalami kerugian. Akan tetapi prediksi itu meleset. Pembangunan pelabuhan Tanjung Priok yang selesai dalam waktu 9 tahun atau tepatnya pada 1886 menjadi titik utama kemajuan Jakarta sebagai ibu kota dari Hindia Belanda. Bahkan Belanda mempersiapkan dengan serius perihal sarana dan prasarana yang dapat menunjang aktivitas dari sana kereta api hingga pembuatan jalan. Seiring kemajuan itu, Pelabuhan Tanjung Priok menjelma menjadi pusat kegiatan ekonomi utama di Batavia. Sebagai pelabuhan laut yang aman pertama di mana kapal-kapal bersandar ke dermaga, tapi ketika para pemodal semakin banyak berdatangan dari Batavia, pada 1912 Pelabuhan Priok dilakukan perluasan karena hampir 200 kapal pada tahun itu menanti giliran untuk bersandar. Ujar Alwi Sahab dalam buku Waktu Belanda Mabuk, lahirlah Batavia 2013. Jadi itu sumber beritanya teman-teman ya. Ada sumber beritanya. Kisah klasik
preman-preman yang pernah menghuni Tanjung Priuk. Ayo kita simak hingga tuntas sang jagoan legendaris, lagoan dari Bugis penguasa Tanjung Priuk. Begini kisahnya. Selain sebagai lumbung ekonomi, pelabuhan Tanjung Priuk juga dikenal luar biasa daerah under dunia hitam. Segala macam latar belakang etnis memanfaatkan Priuk sebagai pohon duit. Buahnya, kawasan Priuk erat hubungannya dengan perebutan kekuasaan para individu maupun kelompok. Dalam masa itu, salah satu jagoan yang menjadi penguasa pelabuhan Priuk dari media 1930 hingga 1550-an adalah lagoan dari Tanah Bugis atau orang Ogi. Pria bernama lengkap Labuang de Pasore, bahkan telah tersohor ke Santero Utara, Jakarta. Sisi lain, lagoan dikenal pula sebagai jagoan yang merangkap mandor pelabuhan. Kehebatannya dalam bela diri silat menjadikan lagoan memiliki banyak pengikut, terutama mereka yang berdarah Bugis atau Toogi di Batavia. Lagoan lelaki Bugis yang mempunyai nama besar sebagai orang yang paling disegani, menjadi salah satu pengusaha atau penguasa underworld di utara kota Batavia, Jakarta pada tahun 1930 dan 1950-an. Namanya muncul dari sebutan penduduk di antara para jagoan dan jagoan di pelabuhan Tanjung Priuk. Daerah ekonomi yang menjadi tempat gula untuk semut sekaligus undersauce bagi orang-orang yang memiliki nyali besar. Imbahnya dikutip dari budayawan yang juga praktisi silat Batavia, Betawi, G.N. Nawi dalam buku Lagoan, Jejak Jago Bugis di Tanah Batavia 2018. Kehebatannya dari lagoan, kata G.J. Newi, tak lain karena dirinya seorang Bugis memegang erat nilai-nilai masompe atau merantau, yang mana masompe bagi orang Bugis dimaknai dengan proses mematangkan diri sembari mencari pengalaman untuk bekal hidupnya. Berkat itu, tanah yang penuh kekerasan seperti Tanjung Priuk dapat ditaklukkannya. Lebih lagi, sebagai seorang yang Bugis memegang teguh istilah siri napase, yang berarti harus bertanggung jawab dan setia kawan. Perihal tradisi masompe bukan cuma pepesan kosong belaka. Budayawan Bugis Febi Triadi melihat tradisi itu sebagai proses pematangkan diri. Jika teropong dari segi budaya, makna masompe di masa lalu itu sejalan dengan tradisi pelaut Bugis yang diharuskan memiliki banyak keahlian, seperti memperluas jaring persahabatan, keakraban, dan kekuasaan. Bakal keahlian itu yang membuat orang Bugis termasuk lagoan dapat besar dan eksis di kampung orang. Apalagi di zaman dulu, orang yang melenggang masompe turut membekali dirinya dengan ilmu lainnya seperti memperdalam membaca pencak silat dan disengi ilmu kesaktian seperti lagoa. Ilmu memanca hanya khusus untuk mereka yang mencari saja dan betul-betul ingin membekali dirinya. Biasanya ini dilakukan sama orang yang memegang ingin jadi jawara. Kalau disengi, hampir semua orang Bugis tahu. Orang yang belajar memanca juga itu pasti sudah tahu betul apa yang dimakna dengan Pak Disengeng. Tapi kalau Pak Disengeng memang terbagi banyak. Ada yang memegang dipakai untuk kebal keselamatan jodoh dan rezeki, tutup Febri Triadi. Lanjut, perseteruan lagoan dan haji Cira di Tanjung Priuk. Perjalanan lagoan dalam menjadi penguasa pelabuhan Tanjung Priuk tak mudah. Melansir lama sejarah Jakarta, seringkali dalam dikutip tiap pertarungannya dirinya kewalahan melawan musuh-musuhnya. Di samping itu ada pula sebagian dari musuhnya yang justru menjadi kawan, seperti perjumpaannya dengan Sera, seorang jago silat dari Bogor yang kemudian menjadi teman seperguruannya.
Setelahnya, perseteruan Lagoan dan jago-jago lainnya terus berlanjut. Salah satu perseteruan yang paling dikenang adalah perseteruan dengan seorang jago dari Banten, yaitu Haji Jira binti Kidang. Haji Jira dikenal sebagai jago yang sudah menjadi penguasa pelabuhan Tanjung Priuk dari 1920-an. Sebagai penguasa pelabuhan Tanjung Priuk, karena secara umum tidak ada lagi penguasa tunggal dari latar belakang etnis dalam dunia kekerasan di kota Jakarta, keduanya selalu berseteru. Penyebabnya, karena kedatangan Lagoan seiring mengusik lumbung pendapatan Haji Jira. Dalam tiap perseteruan, korban dari kedua belah pihak berjatuhan. Puncaknya, berita perseteruan keduanya muncul dalam banyak surat kabar di Batavia, sampai-sampai tak ada yang berani meramalkan konflik itu akan berakhir, namun takdir berkata lain, keduanya berdamai. Puncak perdamaian itu ditandatangani dan diangkatnya Lagoa sebagai menantu Haji Jira. Pernikahan itu pula yang menjembatani wujud persaudaraan dan perdamaian antara etnis suku Bugis dan juga suku Banten di Tanjung Priuk. Boleh jadi keduanya telah berdamai, kendati demikian gaung Tanjung Priuk sebagai tempat cari makan para jago masih bertahan, setidaknya hingga hari ini. Nah, itulah tadi teman-teman, mudah-mudahan apa yang kami informasikan dapat bermanfaat untuk semua. Apapun yang kami bicarakan, apapun yang kami sampaikan itu mempunyai sumber. Itulah sejarah Tanjung Priuk, di mana Tanjung Priuk dihuni para mantan-mantan preman. Setiap orang punya perjalanan, punya takdir masing-masing. Setiap suku punya kebaikan. Maka dari itu, ayo kita sama-sama belajar, ayo kita sama-sama mendengarkan sejarah. Mudah-mudahan dari belajar dari sejarah, kita lebih bisa memaknai hidup ini dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!